Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu kita telah membuat sebuah tutorial bagaimana cara untuk menampilkan data dari database kita masuk ke dalam website kita, yaitu read data. Lalu kemudian di video kedua kita telah membuat cara untuk create data atau menambahkan data dari website kita masuk ke dalam database langsung. Dan pada video kali ini, video ketiga, kita akan menambahkan fitur-fitur. Lalu kemudian kita juga menambahkan sebuah fitur edit dan delete, dan juga fitur untuk fitur pesan ya. Ketika data itu misalnya kosong, pesannya apa, ketika datanya gagal, pesannya apa ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung aja di sini kita masuk ke visual VS Code kita ya. Ini hasil dari apa yang telah kita buat kemarin, dan juga ini hasil dari hasil yang telah kita buat seperti ini, bisa menambahkan data dan lain-lain teman-teman. Oke. Jadi sebelum kita menambahkan fitur edit dan delete, kita akan menambahkan sebuah pesan ya. Jika data ini misalnya kosong, di sini kan ketika kosong datanya kita simpan, nah datanya akan tersimpan. Nah, kita maunya data di sini itu enggak tersimpan jika datanya itu kosong, teman-teman. Jadi jika datanya kosong akan tertulis data kosong gitu. Jadi enggak langsung tersimpan di dalam VS Code dalam database kita. Oke. Kita langsung aja caranya. Kita masuk ke VS Code kita masuk ke VS Code, lalu kemudian kita ke action tambah teman-teman. Di sini ini masih sangat simpel ya. Jadi kita akan menambahkan sebuah pengkondisian di sini. Berarti di atas sini teman-teman, kita enter dulu, kita buat sebuah if. Nanti saya akan menjelaskan apa arti dari ini. If is set seperti ini, yang mana dalamnya itu ada dollar super global post seperti ini, yang mana parameternya itu kita ambil dari form di sini ya teman-teman. Di index ditambah di sini ada input ya, namanya simpan teman-teman. Input dengan value, name-nya belum ada, jadi name-nya kita namakan simpan. Ini adalah input, terus di formnya ini sudah betul, jadi sini kita namakan simpan seperti ini. Lalu kemudian buka kurung, ininya kita pindahkan ke belakang ya teman-teman, pindahkan di sini aja, nanti kita akan perbaiki satu ya. Oke, ini kita tab dulu, kita rapikan. Nah, ini. Jadi, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. If di sini adalah sebuah pengkondisian. Maksudnya di sini adalah cari apakah ada. Is set itu artinya adalah untuk memeriksa. Jadi, apakah ada sebuah parameter yang namanya simpan yang dikirim melalui dollar super global post seperti itu. Jika ada yang dikirim melalui super global post yang namanya simpan, maka jalankan ini. Kita ambil datanya, jalankan atau ambil data yang dikirim. Nah, yang dikirim adalah NIS, nama, kelas, alamat gitu. Oke. Nah, jika sudah begini, kita buat lagi sebuah pengkondisian. Di sini if, yang mana if di sini adalah kita mengecek apakah barang itu sudah ada, atau apakah barang yang dikirim itu ada atau belum gitu. Misalnya di sini kita NIS dulu, dolar NIS, lalu dandan, lalu kemudian dolar nama dandan, lalu dolar kelas dandan, lalu terakhir adalah dolar alamat ini. Lalu kita buat ini. Jadi ini artinya adalah kita mengecek apakah ada data dalam NIS, apakah ada dalam nama, apakah ada dalam kelas, apakah ada data dalam alamat.
jika ada data dalam alamat, kerjakan apa yang ada dalam dalam sini. Jika tidak, nanti kita buat else di sini, teman-teman. Di sini kita nanti buat else juga. Tapi untuk pertama kita buat dulu yang di sini ya. Jika ada datanya, kita mau apakan seperti itu. Nah, jika ada datanya, kita query, teman-teman. Jadi sini jika ada datanya, kita langsung input ke database-nya. Query. Nah, query itu apa yang ini nih? Jadi ini kita bisa Ctrl X aja, kita cut, kita masuk ke dalam query. Jadi query di sini adalah insert into tentang siswa, data nama table kita, lalu value-nya ini, teman-teman. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita menjalankan cek query, cek atau cek resultnya gitu. Kita bisa kasih dengan $check sama dengan MySQL LE 6 rows, yaitu mengecek apakah ada data dalam situ. Yang mana di sini kita kasih parameter pertama adalah koneksi, lalu koma, parameter kedua adalah $query. Yang ini berarti kita cek apakah ada data dalam koneksi ini, yaitu koneksi ini tuh mengarah ke database kita, lalu kemudian ke table kita, yaitu yang ini. Jadi seperti itu. Di sini jangan lupa titik koma, teman-teman, dan ini nggak pakai ya, jangan lupa titik koma. Benar, oke. Nah, lalu kemudian ini insert. Setelah itu, teman-teman, kita buat lagi pengkondisian di bawah sini. If MySQL 6 rows yang dengan parameter adalah check, dengan parameternya check, jika ada data dalam sini, kita akan melakukan, jika datanya sama dengan 0, berarti jika data itu 0, berarti dia nggak ada data dalam situ. Tapi jika angka itu lebih dari 0, maka ada data dalam situ. Nah, ini kan jika datanya dalam situ 0, ini adalah untuk mengecek apakah sudah ada data yang sama seperti itu. Jika tidak ada data, di sini kita tulis dulu, jika tidak ada data, ini kan jika tidak ada data, maka kita akan melakukan ini. Apa itu? Kita buat dulu SQLi 1 misalnya. Di sini SQLi 1 itu adalah sebuah salah, teman-teman. Seharusnya ini insert itu di sini bukan insert ya, tapi select. Jadi kita copy dulu ini. Kita copy, Ctrl C. Salah ya, teman-teman, sorry. Sini select. Ini kan untuk menampilkan data. Select misalnya sini select tentang siswa. Bentar, teman-teman. Ini kan untuk ini untuk mengecek ya. Berarti di sini kita membutuhkan sebuah name ya. Sini select name. Ini untuk mencek apakah ada data yang sama, seperti itu. Select name from tentang siswa. Where, di sini berarti where, teman-teman. Where, bentar, seperti ada yang salah. Enggak ya, betul. Where, kita kan punya name, yang mana name itu adalah unique, jadi nggak boleh ada yang sama dengan name itu gitu. Where name terus sama dengan $name, seperti ini, teman-teman. Oke. Lalu jangan lupa titik kutip 2 ya untuk ini ya. Kita lihat dulu apakah sudah benar. Select name from tentang siswa, nama table kita, where name-nya itu sama dengan $name, seperti itu. Oke.
$name kan sudah kita, oh sorry teman-teman, berarti nis ya, bukan him, nis yang ada di sini ya. Oke, kemudian kita coba di sini titik 2 juga, titik koma ya, sorry, ini titik koma. Oke, ini ada kesalahan, nanti kita cari ini ya. If berarti ini adalah untuk mengecek ya query-nya, query sini kita kasih lu cek query supaya gampang lah, cek underscore query, lalu sini cek result, hasilnya gitu, lalu kemudian di sini cek result juga. Oke, seperti ini. Nah, jika tidak ada query, maka di sini kita Ctrl V yang tadi, maka kita insert ya. Jika ini kan kita cek tadi nim-nya ya, jika nim-nya itu kosong, maka isi ini gitu. Jika ada nim-nya, berarti kita nggak bisa melanjutkan karena nim-nya itu nggak boleh sama satu dengan lain. Jadi kita harus melakukan kondisi yang mana jika nim-nya itu memang kosong, kita input. Jika tidak kosong atau ada isinya, maka kita tampilkan pesan bahwa nim itu sudah ada isinya, seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Lalu kemudian ini SQL 1, jadi sini kita buat misalnya key 1, $key 1. Kok jadi seperti ini? $key 1 sama dengan ini adalah untuk inputnya MySQL query, yang mana pertama kita punya koneksi $koneksi, lalu kemudian kita punya SQL 1 SQL 1 seperti ini. Oke. Jadi ini kita masukkan ke dalam database, lalu kemudian simpan dalam variabel yang namanya key 1 seperti itu. Karena key 1 ini nanti kita buat lagi sebuah pengkondisian seperti itu di bawah sini. Kita if lagi jika key 1 itu true atau dia menginput data ya, dia berhasil menginput data, maka kita pindahkan lokasinya, header seperti ini, location kita pindahkan ke ke index ya, ke index.php, tapi kita juga mengirim sebuah pesan yang mana pesan itu pesan sama dengan sukses seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita Ctrl C aja yang ini. Jika dia else atau dia gagal, key 1 di sini kan if key 1, maksudnya di sini jika key 1 ini bernilai true atau berhasil, maka lakukan ini. Jika gagal, lakukan yang ini. Kalau yang ini adalah kita kasih pesannya gagal. Kasih pesan gagal di sini. Oke. Seperti itu. Lalu kemudian yang di sini juga kita copy yang lagi yang ini, yang gagal. Kita di sini else lagi, teman-teman. Lalu copy aja yang ini header. Dan di sini terakhir juga sama. Kita copy ya. Yang ini, oke. Oke, jadi seperti ini jadi yang bawah ini kita hapus saja. Hapus, kecuali yang ini ya, nggak usah karena ini tutup tag PHP-nya. Jadi ini adalah sebuah pengkondisian untuk sebuah database kita. Iya, tapi kalau di sini ada yang salah ya teman-teman, bentar. Kita akan cek terlebih dahulu. Oh, di sini teman-teman kita salah. Where nis sama dengan nis, terus cek query, koneksi, dan nah di sini juga salah. Di sini cek query tadi, cek query, tapi di sini masih ada yang merah teman-teman. Kita lihat dulu yang salah di mana. Oh, tutup yang ini teman-teman, belum ada ya. Tutupnya di sini, kita berarti kita taruh di sini aja.
Nah seperti ini. Oke, kita sekarang ini udah selesai, tapi misalnya yang merah, kita lihat dulu. Ini tutupnya yang di sini, kemudian ini tutupnya di sini, benar. If MySQL ini 6 rows $check result. Oh sorry teman-teman, ini berarti, nah untuk tutupnya ini ada di belakang sini. Nah seperti ini. Oke, cek ini MySQL 6 rows $check result. Ya benar seperti ini. Oke, lalu kemudian kita ke indeks teman-teman untuk menambahkan. Bentar ya, tapi masih ada yang merah ya teman-teman. Berarti di mana nih? Oh di sini ya teman-teman, kita salah lagi di sini. Di sini MySQL LI query ya, karena kita kan menginput data. Oke, yang mana parameternya ada koneksi dan check query. Oke, kita ke indeks, kita masuk ke bentar teman-teman. Oke, kita masuk ke indeks dan kita lihat dulu ya di mana ini ya. Berarti setelah di atas table ya teman-teman, berarti kita di atas table. Nah ini kita bikin dulu sini H1. Di sini misalnya data siswa, kita cek dulu. Nah oh berarti kita buat dulu di bawah ini ya, di bawah tag tambah. Tag tambahnya kan ada di mana teman-teman? Oh di sini berarti ya. Berarti ini kita cut aja, Ctrl X, dan kita taruh di sini, Ctrl V, kita coba. Nah oke. Oh sepertinya benar ya seperti tadi, lebih bagus seperti tadi. Kita cek dulu. Nah oke, gini aja mungkin data siswa. Nah kemudian kita buat nanti pesan itu di bawah ini, bawah data siswa berarti. Nah di sini kita buat. Caranya kita buat dulu tag PHP nya dan juga penutup. Nah di sini kita buat if sebuah pengkondisian lagi, is set, yang mana ini dari super global get. Kita kan kirim tadi lewat get, yang nama parameternya itu pesan seperti ini. Oke, lalu kemudian kita buka kurawalnya. Jika kita buat dulu lagi, jika $super global get yang dikirim itu yang dengan nama pesan tadi, pesan itu sama dengan gagal. Sukses dulu ya, kita buat sukses dulu. Nah maka jalankan yang ada dalam sini. Apa itu? Kita buat misalnya kita buat H1 aja ya, echo, lalu kita buat ini dulu, misalnya kutip 2 aja langsung, misalnya H1 ya, H1 seperti ini. Misalnya data berhasil ditambahkan seperti ini. Ini kita kasih spasi. Nah seperti ini, kita tagnya kita tutup H1 nya seperti ini teman-teman. Oke, lalu kemudian titik 2. Oke, ini jika sukses. Kita copy lagi, kita copy ini aja yang ini, Ctrl C, lalu sini kemudian else. Ya, oh bentar, kita else if dulu ya, else if, Ctrl V,
jika get dengan pesannya itu gagal, maka di sini data gagal ditambahkan seperti ini. Lalu kemudian kita sini lagi else, sama seperti tadi, seperti ini. Oh, berarti salah, bentar ya. Ctrl Z dulu. Berarti kita di sini Ctrl V. Dollar $get pesan yang namanya gagal lagi. Sini berarti gagal ditambahkan. Oke. Ini kita hapus dan ini juga kita hapus. Oke. Bentar ya teman-teman, ada yang salah berarti karena ini merah. Kita lihat dulu, if is set dengan pesan gagal, dengan pesan jika pesannya itu sukses, echo H1 data berhasil ditambahkan. Oke. Jika else if yang mana itu dia get dan pesannya itu gagal, maka dia echo H1 data gagal ditambahkan. Jika dia else, untuk else ini nggak usah teman-teman ya, karena dia udah else. Selain daripada itu, H1 data gagal ditambahkan. Oke. Seperti ini. Coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh ulang di sini. Nah, di sini belum ada apa-apa ya. Oh, ini tadi kita kopikan sebuah ini, kita hapus saja lagi, kita nggak perlu. Nah, oke, seperti ini. Kita tambah data di sini. Misalnya kita kasih inisialnya yang benar dulu, terus namanya juga misalnya Muhammad, kelasnya 7, alamat Jakarta, simpan. Nah, berhasil muncul ya, data berhasil ditambahkan. Oke. Tapi ini kayaknya terlalu besar ya teman-teman. Gimana kalau kita buat misalnya pakai Ctrl D aja supaya semua langsung. Pakai H3 aja atau H4 ya, yang kecil-kecil aja. Oke. Kita refresh. Nah, gini aja ya. Oke, kecil aja. Data berhasil ditambahkan. Kita misalnya tambah lagi, lalu kosong ya teman-teman. Kosong, simpan, data gagal ditambahkan kan. Lalu kemudian kita misalnya NIS-nya sama 1001, misalnya nama NIS-nya 1001, lalu kita isi semua yang lain, nama, kelas 7. Oke, kita simpan. Data gagal ditambahkan karena dia NIS-nya ini sudah ada ya, karena unik jadi gagal teman-teman. Oke. Nah, ini untuk pesan ya. Ini untuk pesan jika gagal, jika berhasil. Lalu kemudian kita akan membuat sebuah table di sini lagi satu, row lagi, kolom lagi satu yang namanya aksi. Lalu kemudian ada delete dan edit data. Oke. Kita kembali ke sini. Berarti di sini kita buat lagi satu. Ini kita copy aja. Di sini namanya aksi. Aksi. Oke, ke bawah lagi. Di sini kita buat lagi TD baru. TD yang pertama itu kita butuh button dulu ya. Input aja atau button ya? Input aja kayaknya teman-teman. Input dengan tipenya itu button. Dengan tipenya button, lalu kemudian mungkin bagusnya kita ini dulu ya, kita bungkus pakai tag A, jadi supaya kita bisa langsung klik tag A nya nanti seperti ini, dan tipenya button. Lalu kemudian value nya itu misalnya edit, kita lihat edit. Lalu di sini kita masukkan ke edit underscore action atau action edit ya, supaya gampang, kayak tambah tadi action edit dot php seperti ini. Oke, sip. Kita lihat dulu di sini halaman utamanya, kita refresh, kita kembalikan enggak di sini aja. Nah sini udah ada tombol edit. Ketika diklik dia nggak ada apa-apa karena memang sini kan belum kita buat ya,
action editnya. Kemudian nah di sini ketika diklik itu kita kasih sebuah ID seperti ini. Kita misalnya di sini tambah tanda tanya, itu berarti tambah ya, ID sama dengan seperti itu. Lalu kemudian kita di sini salah ya, kita ke edit dulu. Setelah ke edit nanti baru ke action ya. Berarti di sini begini, ID sama dengan, kemudian kita kasih PHP echo, lalu kemudian dollar data, yang mana dalam data itu ada ID seperti ini, lalu titik koma dan tutup tag PHP-nya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian setelah ini kita masuk ke menu edit ya. Ini sudah kita kirim datanya, jadi ketika datanya diklik seperti ini, kita refresh dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di bawah di sini, ketika saya klik yang ini ID-nya 1, ketika saya ini ID 2, yang ini ID-nya 3, seperti itu. Oke, jadi sudah muncul ya ID-nya. Ketika diklik masih belum ada apa-apa karena belum ada. Kita tambahkan, kita menu tambah. Yang ini kita Ctrl A lalu Ctrl C lagi, karena untuk tambah dan edit itu sama ya, hampir mirip lah, edit.php seperti ini. Kita Ctrl V, lalu kemudian di sini actionnya bukan tambah tapi edit, lalu kemudian di sini nis ininya kita input type. Nah, di sini kita berikan sebuah value lagi, value, lalu buka PHP seperti ini, echo, PHP echo, terus kita kasih dollar data, yang mana parameternya itu adalah nis seperti ini. Oke, lalu titik koma dan tutup PHP-nya. Kita cek lagi, kita refresh dulu ini. Ketika saya masuk di sini, nah ini sudah ada, tapi masih warning ya, berarti masih ada kesalahan. Karena kita belum panggil ya tag itunya, PHP-nya, dan datanya belum kita panggil. Kita akan coba di sini, berarti di sini aja, di atas atau di sini aja, di sini aja. Coba kita ini, pertama adalah kita buka dulu tag PHP-nya seperti ini, lalu kemudian kita include datanya, include koneksinya ya, koneksi.php. Kemudian kita ambil ID-nya ya teman-teman. Berarti sini dollar ID sama dengan dollar super global get. Tadi kan kita kirim sebuah ID, sini ID seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat query lagi, bentar ya teman-teman. Coba kita di sini ID ya. Berarti setelah ID ini kita lakukan sebuah query, dollar query sama dengan seperti ini, lalu MySQL query. Ini adalah untuk memasukkan data, berarti dollar koneksi koma, lalu di sini berarti kita update. Belum update, si select dulu karena ini kan masih menampilkan ya. Select, misalnya sini select bintang from nama table kita tadi adalah apa tadi, saya lupa juga. Coba ke indeks dulu. Tentang siswa ya,
from tentang siswa seperti ini, lalu kita kasih where supaya kita mendeklarasikan apa yang mau kita ambil gitu. Where ID, kita kan perlunya ID, sama dengan titik kutip seperti ini, $ID seperti ini. Oke, sip, ini sudah. Lalu kemudian kita buat sebuah perulangan di sini. Kita buat while yang dalam kurung itu, misalnya di sini kita kasih data aja lagi, data sama dengan mysqli fetch array. Oke, ini yang di sini adalah $query. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk membuat sebuah perulangan. Berarti di sini kita tutup dulu PHP-nya. Kita enter, lalu buka lagi PHP-nya di sini. Tutupnya ada di bawah sini. Salah ya teman-teman, bentar. Yang ini ya teman-teman, salah. Seperti ini harusnya. Ini kita hapus, oke. Lalu yang ini nih kita cut aja. Kita taruh di setelah table sini, atau setelah kita lihat dulu ya, berarti setelah table sini ya. Kita Ctrl V, oke. Ctrl S untuk mengatur ya. Sini adalah sebuah perulangan dalam table ini. Kita lihat dulu di hasilnya apakah sudah ada. Nah, sudah muncul ya untuk nis. Berarti sini value kita copy lagi sampai di sini. Salah, sampai di sini. Ctrl C, lalu masukkan di sini. Ctrl V, di sini juga. Ctrl V, di sini juga. Ctrl V. Untuk di sini nggak usah. Nah, satu lagi ya teman-teman, kita di sini. Nanti ini kita ini aja. Nah, kita copy lagi satu. Ini tipenya hidden. Name-nya ini adalah ID. Lalu di sini adalah ID juga. Nah, ini nanti untuk mengklik gitu, yang mana ingin kita ubah seperti itu, untuk menginisialisasi. Lalu di sini, karena di sini masih di sini, berarti kita ganti menjadi nama. Lalu sini menjadi kelas. Lalu sini menjadi alamat. Nah, oke. Value di sini kita menjadi edit. Oke. Udah, setelah itu kita cek di sini, kita enter. Nah, sini sudah ada, cuman ini kok masih terjadi seperti itu. Berarti ini kita Ctrl X saja. Coba misalnya kita buat misalnya TR baru ya di sini ya teman-teman. TR baru, dimana ada TD, lalu kemudian bawahnya lagi ada seperti ini. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini aja. Berarti ini ID-nya sudah ada ya. Tapi ketika kita ganti di sini menjadi teks, maka dia akan muncul. Nah, ini ID-nya adalah 1. Tapi kita ganti hidden aja supaya ini cuman membantu kita untuk mengganti nanti ya apa yang ingin kita ganti, seperti itu. Jadi sini sudah muncul. Berarti sekarang tinggal kita kasih actionnya apa, seperti itu. Berarti di form ini tadi kita punya formnya itu mengarah ke edit.php. Sini kita buat lagi sebuah file baru, berarti namanya action_edit.php. Ini enter. Nah, untuk di sini itu kita butuh sebuah misalnya tag PHP dulu seperti ini. Pertama adalah kita include dulu datanya, include. Loh, kok jadi seperti ini? Include dulu koneksi
.php ini. Oh sorry, tag php nya tadi terhapus. Oke, kita include. Setelah itu kita ambil datanya ya, kita ambil datanya. Tapi sebelum itu kita buat dulu kondisi lagi supaya nanti ada pesan yang tertuju ya. Di set ada post ya tadi, sorry, post yang mana parameternya tadi adalah edit ya. Jadi ini artinya apakah ada sebuah parameter yang namanya edit yang dikirim melalui post, apakah itu sudah diklik ya, seperti itu. Jika sudah diklik atau ada isinya, maka kita bikin lagi sini ini yang ininya nih, kita ambil aja dari action tambah ini ya, yang ini Ctrl C aja langsung kita ambil nih, atau semua ya kita ambil. Ini sama sebenarnya, hampir sama lah. Ctrl A, Ctrl C, kita masuk ke sini lagi, Ctrl V. Cuman di sini kita ganti menjadi edit ya, karena tadi di formnya itu inputnya name-nya edit, ini nama, kelas, alamat, oke. Tapi tambah satu lagi ya, adalah ID, karena tadi ada ID dolar super global post. Saya salah lagi, dengan parameter adalah ID seperti ini. Oke, sip. Lalu kemudian jika nis nama itu ada, maka lakukan ini langsung aja ya. Oh ini nggak perlu teman-teman, berarti yang ini nggak perlu karena kita langsung aja ke sini. Berarti yang mana ya? Sini langsung aja berarti ya, langsung sini langsung aja teman-teman. Kita langsung jalankan SQL, misalnya query aja, dollar query. Oh bentar ya teman-teman, yang ini juga kita nggak perlu ya, yang ini cek data ini nggak perlu juga sebenarnya, berarti kita hapus. Query juga kita hapus, ini kita hapus juga. Ini pasangannya oke, sudah benar. Nah ini berarti sini update bukan into ya, berarti update mas tentang siswa set seperti ini. Lalu kemudian sini kita buat misalnya itu kan pertama nis ya, nis ini kita hapus saja, nis sama dengan dolar nis seperti ini, koma. Bentar, ini kok ada yang salah. Apakah ada yang terhapus tadi teman-teman? Bentar kita lihat dulu. Sepertinya nggak ada ya. Lagi nis sama dengan dolar nis seperti ini, koma. Lalu kemudian ada nama sama dengan dolar nama, koma lagi, terus ada kelas sama dengan dolar kelas, dolarnya kurang, dolar kelas, koma, terakhir adalah alamat sama dengan dolar alamat seperti ini. Oke, titik 2 lalu titik koma. Oke, jadi di key satunya langsung kita masukkan ke dalam database-nya. Lalu ini adalah sebuah pengkondisian, jika dia berhasil dia akan
menampilkan pesan sukses, kalau gagal juga seperti itu. Oke, kita coba cek lagi di Chrome-nya. Kita kembali ke indeks, refresh. Misalnya nih yang nomor 2 nih, ini kan kosong ya, saya mau edit supaya ada. Nah di sini karena kosong, misalnya nama saya ganti ini, nggak tahu apa ya, kelasnya misalnya kelas 54 misalnya, lalu ini Makassar, edit. Oh, data gagal ditambahkan teman-teman, berarti masih ada yang salah ya di sini. Apanya lagi ya, berarti masih ada yang salah. Update tentang siswa, set misnya sama mis, nama, kelas, alamat. Tapi masih ada yang salah ya teman-teman. Coba misalnya nih seperti ini aja. Ini misalnya SQL1 kita hapus. Lalu kemudian yang ini nih kita langsung masukkan ke dalamnya. Ctrl X aja. Lalu yang ini hapus. Lalu masuk dalam sini. Update tentang siswa set, oke. Ya seperti ini, coba kita cek lagi apakah gagal. Ke indeks. Nah, coba yang nomor 3 aja kita ganti. Misalnya ini namanya menjadi Muhammad Faisal misalnya. Kelasnya juga kita ganti menjadi 9. Kita edit. Masih gagal ya teman-teman, sini masih gagal. Kita cek lagi di sini apanya yang gagal. Kita coba cek lagi di sini, mungkin ada yang salah ya teman-teman. Di sini postnya edit, kita di sini kembali. Oh, di sini masih simpan teman-teman. Kita ganti menjadi edit. Lalu kembali ke sini, kembali ke index. Coba yang ini lagi nomor 2 kita ganti menjadi namanya siapa ya, Dito aja. Ini kelasnya misalnya 54, alamat Makassar, edit. Oh, masih gagal teman-teman. Kita kembali lagi, kita cari dulu apa penyebab gagalnya ya. Kita lihat-lihat. Oh, di sini teman-teman kita kurang menambahkan. Di sini ada where lagi. Salah tempat di dalam ini. Sini where ID sama dengan $ID seperti ini. Sorry teman-teman ya, ada kesalahan. Coba kita cek lagi dan kembali ke indeks. Enter. Oke. Coba yang nomor 3 lagi kita ganti. Di sini kita Muhammad Dito. Misalnya kelasnya 78. Edit. Nah, data berhasil ditambahkan dan namanya berubah, kelasnya juga sudah berubah teman-teman. Nah, itu mungkin berarti berhasil ya untuk tombol edit kita. Sudah berhasil. Sekarang kita akan menuju ke tombol hapus ya. Tombol edit sudah berhasil. Sekarang adalah tombol hapus. Kita buat dulu di sini baru namanya hapus.php, enter. Lalu di sini itu mudah ya teman-teman. Kita nggak perlu copy ini aja, kita bikin baru aja karena cuman mudah kok. Seperti ini. Lalu kemudian kita include-nya itu kita include koneksi. Kita include koneksi.php. Lalu kemudian kita ambil datanya ya. Karena tadi kita kirim ID lewat belum ya, kita belum ini. Kita ini dulu, ID sama dengan $super global get yang parameternya adalah ID seperti ini. Nah, kita kan belum membuat ya. Jadi kita buat dulu di sini. Yang ini kita langsung aja copy ke bawahnya. Di sini kita ganti bukan edit tapi hapus PHP dan kita pilihnya juga hapus seperti ini. Kita cek kembali ke indeks. Nah, sudah ada ya teman-teman, tapi ini
masih kurang bagus ya, harusnya aksinya ini melebar semua ke ini. Berarti caranya bentar kita coba dulu cari. Oh, kita nggak usah lagi pakai TD di sini, kita hapus TD nya, yang ini juga kita hapus. Nah seperti ini aja, Ctrl S, kita cek lagi. Nah seperti itu aja teman-teman, ada hapus, ada edit dan hapus. Oke, ketika ini diklik juga ID nya sudah muncul sama seperti itu, tapi ketika diklik ini belum terjadi apa-apa karena kita belum membuat actionnya apa. Oke, kembali ke hapus, ID nya sudah kita get ya, sudah kita ambil. Lalu kemudian kita jalankanlah perintahnya apa. Perintahnya adalah MySQL query. Pertama kita $koneksi dulu, koma, lalu titik kutip 2, delete from, tadi nama table kita adalah tentang siswa ini. Lalu kemudian kita where, yang mana yang mau kita hapus. Where kita hapus ID, karena tadi kita kirim ID, jadi kita hapus juga yang ID teman-teman. Where ID sama dengan $ID, seperti ini. Kita jangan lupa titik koma. Lalu kemudian kita header aja langsung ya, header misalnya di sini locationnya, atau kita juga bisa membuat pengkondisian teman-teman ya. Coba kita in dulu. Berarti di sini ini kita kasih berarti $, misalnya apa ya, $, hapus aja deh. $, hapus sama dengan SQL query. Yang ini berarti sini kita buat di sini if dalam kurung $, hapus, ketika dia berhasil seperti apa gitu ya. $, hapus ini sama seperti ini sih teman-teman. Ini bisa kita ini aja, atau nggak usah ya, kita buat baru aja $, hapus. Ketika dia bernilai true, maka dia headernya juga kita akan kasih ya, hapus. Kita misalnya kasih ini header titik 2 location seperti ini. Kita kembalikan ke index.php, tapi dengan tambah pesan yang dikirim adalah hapus seperti ini, titik koma. Lalu kemudian misalnya else ya, kita kasih ini aja, gagal aja ya, seperti ini. Kita kasih pesannya gagal aja di sini seperti yang lain. Oke, seperti ini aja teman-teman. Kita Ctrl S. Nah seperti ini aja. Coba kita kembali ke edit dulu, ke index. Kita kan belum menambah di sini ya, belum menambah sesuatu untuk hapus ya. Hapus misalnya ini data berhasil dihapus. Oke, seperti itu. Kita coba lihat lagi hasilnya. Oke, pertama kita hapus yang nomor 2 ini, kita hapus. Oh, masih ada salah, ada yang typo kayaknya ya teman-teman. Nah betul kan, ada yang typo. Sini get. Oke, kita coba lagi. Kita hapus yang ini, variabel koneksi kan kita, waduh sangat banyak typo ya teman-teman, sorry. Mudah-mudahan sudah benar ini. Terakhir kita coba lagi hapus. Oh, di sini apa nih, request URL not found. Coba kita kembali lagi ke index, ke sini hrefnya gitu, kita arahkan ke hapus.php dengan tambahan ID ya. Tapi di sini belum bisa teman-teman. Bentar kita cek dulu. Oh, udah terhapus ya. Coba kita lagi hapus.
oh berarti header kita salah teman-teman. Nah bener kan, header kita yang salah. Kita kembali dulu, kita refresh lagi. Kita tambah dulu ininya, namanya ini aja, terus ini, simpan data berhasil, kemudian kita hapus. Loh kok belum ya teman-teman? Yang ini salah teman-teman, sorry ya, kita hapus. Nah data berhasil dihapus ya, sudah ada keterangan. Ketika kita tambah datanya tambah, simpan data berhasil, ketika dihapus sudah ada data berhasil dihapus. Ketika dihapus seperti ini, data berhasil dihapus. Ketika diedit juga, misalnya ini 5454 seperti ini, edit, data berhasil ditambahkan. Nah jadi kita telah berhasil ya membuat sebuah create, yaitu membuat data menggunakan tambah data sudah, lalu memunculkan data supaya muncul di sini juga sudah, kemudian update data di edit ini sudah juga bisa, lalu hapus data juga sudah bisa teman-teman. Jadi untuk pelajaran kita pada video kali ini telah berhasil ya, kita telah berhasil menambahkan CRUD ke dalam website kita. Oke. Dan mohon maaf untuk semua kesalahan, dan terima kasih telah menonton, dan terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.